Oke, shalom sahabat semuanya. Hari Rabu ini kita akan talk show dengan seseorang teman kami, sahabat kami yang luar biasa. Yang perlu kita ingat adalah bahwa kita ini bukan hanya mengalami yang namanya new normal life, Bapak Ibu semuanya. Karena yang kita alami ini sebenarnya bukan hanya satu step, tapi menurut saya ada 4 step. Nah, hal inilah yang kenapa kita butuh untuk sharing-sharing dengan orang-orang yang lebih expert, orang-orang yang diproses Tuhan lebih lagi, sehingga kita bisa mengalaminya bersama Tuhan lebih dahsyat para sahabat semuanya. Nah, dunia ini sudah nggak sama lagi, itu yang harus kita tahu, bahwa dunia ini nggak sama lagi seperti yang kita lalui sebelumnya. Kita ngalami namanya new normal life, itu yang pertama. Tapi ingat, dalam new normal life ini kita pasti akan berimbas kepada new business model. Sehingga bisnis model kita yang dulu kita lakukan, yang biasanya kita melakukan dengan offline, sekarang kita sudah beralih kepada online, Bapak dan Ibu semuanya, para sahabat. Nah, otomatis kalau semuanya berlaku yang namanya online, kita melalui step yang ketiga. Bukan hanya new normal life, bukan hanya new business model, tapi yang ketiga adalah new society. Masyarakat yang baru yang terbentuk, market share yang baru yang terbentuk. Nah, di sana kita, Bapak dan Ibu semuanya, para sahabat perlu beradaptasi nih. Dan step yang keempat yang kita harus tahu adalah kita mengalami namanya new digital age. Era digital baru. Bapak Ibu, para sahabat, kita tahu bahwa sekarang inilah banyak keluarga ini diproses. Apalagi kita berjumpa dengan keluarga-keluarga yang tadinya jarang bertemu, dalam 1 bulan jarang bertemu, sekarang ini kita full work from home. Sekolah juga online, semua online gitu kan. Nah, saya sebelum talk show, saya akan berikan sebuah ayat di kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat. Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu, garis bawahi, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, hari-hari ini kita sedang membuat jalan yang baru. Kita sedang beradaptasi dengan jalan yang baru. Family life after COVID ini ada beberapa hal yang saya terima dari rekan kami. Yang pertama, ada sebuah statement bahwa family is living in anxiety. Keluarga itu hidup dalam kecemasan sekarang ini. Masa benar sih? Saya kok nggak percaya gitu ya. Nanti kita harus banyak sharing nih dengan yang satu ini. Yang kedua, ada orang ngomong lagi, insurance becomes necessity. Bahwa jaminan itu, insurance itu, pertanggungan itu sekarang jadi sangat dibutuhkan. Gitu kan? Ada lagi statement yang ketiga, deeper family bond. Artinya apa? Saat COVID ini kita justru malah punya bonding dengan family kita, saling dekat dengan kita. Ya, kalau ini saya setuju, gitu kan. Yang keempat, healthy is the new caring. Kesehatan itu sekarang sangat diwajibkan, diharuskan buat kita semua sekeluarga dan semua lini yang ada di sekitar kita, baik dunia pendidikan, dunia bisnis, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Yang kelima, di family life yang sekarang itu comeback of home cooking, balik ke masakan rumahan. Apa benar sih? Ya bisa jadi sih. Karena sekarang yang namanya Starbucks dan segala macam bisanya take away gitu kan. Nggak bisa lagi nongkrong, akhirnya take away gitu kan. Yang keenam, dari family life dari after COVID nanti ada yang mengatakan work, life, play, balance. Artinya kehidupan yang seimbang antara bekerja, hidup, dan bermain jadi balance semua. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, saya akan menerangkan kepada Anda semuanya, sahabat keluarga kami semuanya, namanya Bapak Josafatko, seorang pengusaha. Saya mengenal beliau, justru beliau ini yang menyadarkan saya tentang arti mengontrol ambisi, gitu kan. Keluarga saya menganggap saya ini berambisi.
Sebetulnya saya ngelihat Pak Josafat ini lebih berambisi dari saya, tapi lebih dahsyat perubahannya, Pak Ibu. Hal-hal yang beliau ajarkan pada kami tentang firman Tuhan itu justru malah membawa saya akhirnya menyadari bahwa iya, bahwa yang kita lakukan itu mungkin baik menurut saya, tapi belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya tuh betul-betul terima kasih dengan Pak Josafatko yang sudah menyiapkan waktunya. Waduh, beliau ini Pak Ibu kalau nggak ada COVID, waduh, dalam 1 minggu itu seringnya ke Jakarta karena bisnis beliau banyak di luar Semarang juga. Pada saat COVID kemarin saya telepon, beliau bisa dan kebetulan dari Semarang, dan beliau memberikan beberapa hal yang membuat saya itu fresh kembali. Oke, Pak Josafat, mungkin Pak Josafat bisa cerita background Pak Josafat yang dulu yang saya lihat itu ambisinya begitu besar, namun sekarang ini justru malah Pak Josafat bisa mendidik anak-anaknya, bahkan waktu itu malah mendidik saya untuk punya pola pikir tentang Tuhan itu yang benar dulu. Dan saya melihat anak-anak Pak Josafat ini bertumbuh, growingnya luar biasa, sehingga saya melihat ini bisa jadi role model ini untuk mengatasi 4 new yang tadi saya sebutkan di depan. Ini bisa digunakan untuk kita mendidik anak-anak kita di bulan keluarga ini, untuk keluarga kita tuh bertumbuh, Pak Josafat. Mungkin Bapak bisa cerita ke para sahabat, kok awalnya tuh bagaimana, kok bisa begitu? Ya, selamat pagi para sahabat. Saya mengucapkan terima kasih dan it's an honor buat saya, Pak Gustaf, saya bisa Terima kasih diundang ke sini dan berbagi pada kita semua ya. Tapi percayalah bahwa saya ini bukan mengajari Pak Gustaf, saya hanya sharing sebetulnya. Ya. Saya mungkin belum kapasitasnya kalau nanti harus mengajar gitu ya. Nah, tapi saya teringat bahwa Yesus pernah berkata ada 2 macam dasar, ya, yaitu adalah rumah yang didirikan di atas pasir dan rumah yang didirikan di atas batu gitu. Dan kemudian testing itu datang, hujan badai itu datang, yang rumah di atas pasir itu tidak ditemukan lagi atau hebatlah kerusakannya gitu ya. Tapi rumah yang dibangun di atas batu itu ditemukan masih berdiri kan baik gitu ya. Dan saya pikir secara jujur saya menemukan bahwa satu titik ya, saya menemukan apa yang kalau Pak Gustaf tanya apa yang merubah kehidupan saya gitu ya. Saya menemukan bahwa semua energi yang saya habiskan bertahun-tahun, cukup lama sekali, itu hanya membangun rumah di atas pasir tadi. Ketika badai datang dan saya tidak menemukan apa-apa lagi di sana gitu ya. Habis gitu Pak ya? Iya, gitu. Ya kalau mungkin habis sampai seperti apa sih gimana ya? Mungkin kita kan nggak ukur secara materi aja, tapi secara emosional kita, secara psikis, secara kesehatan, secara keluarga. Katanya kalau ada film tuh bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga saya pun hilang gitu ya. Hilang dalam arti bukan saya bercerai, terus anak-anak saya terlibat berbagai macam permasalahan. Enggak sih, semuanya masih baik-baik aja. Nah itu gawatnya gitu. Kita tuh banyak nggak sadar karena semua itu kita lihat going alright gitu, nggak ada masalah. Anakku masih di rumah, tiap sore di kamarnya kita lihat masih ada, nggak keluyuran. Istri juga tiap kita pulang kerja juga oke, masih ya. Tanya gimana tadi kerjaannya. Tapi kita sebagai bapak itu sudah istilahnya ada di rumah baik, nggak ada juga baik. Ya. Loh, itu saya alami gitu. Nah, jadi dengan kehilangan yang sangat banyak itu seperti seseorang yang contoh nih seperti ini. Ilustrasi aja ya. Kita kadang tuh pengen sesuatu gitu ya. Waduh, tapi antriannya kok panjang ya? Karena kepenginnya kita banget gitu ya. Antri deh, enggak apa-apa. Makanan gitu ya. Kalau misalnya Anda pergi ke suatu taman hiburan gitu kan ada makanan yang enak atau sesuatu yang ini, antri deh. Antri 1 jam, 2 jam, capek semua berdiri sampai di depan. Kita mau pesen makanan yang kita suka, yang sudah kita rancang-rancang tadi, habis. Jadi gimana? Antrinya sia-sia 2 jam.
saya pikir banyak orang termasuk saya, kenapa saya bilang banyak orang, karena ketika saya mulai sharing apa yang menjadi pengalaman saya temui juga banyak orang merasa, oh sama ya ternyata ya. Jadi banyak orang, mereka tuh melakukan atau antri tadi di dalam hidupnya untuk sesuatu hal yang mereka inginkan, tapi setelah mereka mencapai semuanya, mereka sendiri itu, loh ini kok bukan apa yang saya mau ternyata ya. Gitu. Oke. Nah, dari hal seperti itulah akhirnya saya mulai mencari mentor sih, mencari tahu. Ada beberapa orang yang mentoring saya, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya saya pandang berhasil. Berhasil tuh oke lah, kita nggak munafik, kita tuh pasti butuh material di dunia ini ya. Iya. Tapi bukankah berhasil tuh harusnya utuh hidupnya, lengkap gitu ya. Betul. Dan dari orang-orang yang lengkap hidupnya untuk menjadi mentoring saya, terus kemudian mulai mengubah banyak hal dalam kehidupan saya. Dan percayalah bahwa kita ini sebetulnya malah bisa jadi jauh lebih besar dan lebih hebat. Ya, ketika kita nggak salah antrian tadi. Salah antrian ini Pak Josafat bisa menemukan kesalahan itu setelah berapa lama, Pak? Oh, setelah cukup lama. Cukup lama ya? Cukup lama. Ya setelah tadi saya bilang bahwa ketika testing itu datang dan ternyata dasarnya itu nggak kuat, pasir, mulai goyah di sini ya? Iya kan? Pasti kan ini. Nah, reaksi normal ketika goyah itu apa? Orang, wah, saya harus begini, harus begitu, harus apa? Supaya apa? Supaya tetap berdiri. Oh iya dong, semua orang pasti melakukan seperti itu. Mempertahankan supaya tidak roboh total. Tapi toh kalau dasarnya nggak kuat, mau dipukulin sampai seperti apa juga ambruk. Iya, saya setuju. Dan harus membangun dari fondasi yang benar dari awal. Gitu. Nah, banyak orang yang sekarang kelihatan heboh bangunannya, tapi belum ambruk aja. Oh gitu ya? Oh iya. Ini bukan jadi ini orang lain ya. Iya. Kita sendiri yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Bahkan banyak yang sampai istrinya mungkin dalam bisnis ya, istrinya nggak tahu apa-apa, nggak alami hal itu. Tahu-tahu ketika semuanya jadi nggak karuan, baru tahu aja, ini kok ternyata begini ya. Ya saya sih nggak malu bercerita ini. Perjalanan saya mungkin bisa jadi rema buat sahabat semua gitu ya. Iya. Itu terjadi pada semua orang karena gini, menurut saya akhirnya kita tuh akan menyadari entah umur berapa nanti ya, entah ada orang yang baru mau meninggal ya, baru sadar gitu ya, atau mungkin di pertengahan hidupnya atau kan dari awal. Nah yang cantik kalau dari awal, kayak misalnya anak-anak saya selalu ngajak bahwa orang itu diciptakan pasti Tuhan punya tujuan. Iya. Tujuannya apa? Nah itu yang harus kita tanya. Kalau kita bisa memenuhi high calling kita, maka hidup kita akan berarti. Tapi kalau enggak ya kita hanya mengejar dan berputar-putar di seputar ambisi kita. Seperti kalau Pak Gustaf mungkin di sudut ruangannya itu ada akuarium, ikan itu di situ doang, muter nggak akan ke depan, nggak akan kemana, nggak akan ke lantai 2 atau 3. Caranya mengerti supaya kita tidak di akuarium yang sama gimana Pak Josafat? Cara supaya kita bisa keluar dari akuarium kita. Karena yang menguasai akuarium kan yang tahu cuma kita gitu kan. Betul. Harus ada orang yang ngeluarin kita ke akuarium lebih besar dong. Itu butuh kuasa yang lebih tinggi. Gitu ya. Dan kita sebagai orang-orang percaya punya kuasa itu. Jadi justru malah saat kita mengalami, wah ini bakalnya kalau ibaratnya kalau ini tracknya sudah salah jalan, kita pikir naik Lamborghini atau naik Ferrari kita gas, tapi kalau salah jalan ya tambah jauh gitu ya. Itu butuh kesadaran kita untuk kita mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya. Untuk kita betul-betul cek lagi apakah betul pondasi kita itu sudah benar gitu ya. Walaupun kita tuh naiknya Ferrari atau Lamborghini gitu ya Pak. Kita nanti akan sadar kok harusnya. Karena apa? Tuhan itu baik, dia gembala yang baik. Kalau kita baca Mazmur 23, dia gembala yang baik, dia memberikan kita di padang yang berumpun hijau, dia memberi makan apa. Ketika kita situasinya kita lihat, cek and balance kita yang pertama tuh, peace in our heart, damai sejahtera dalam hati. Ketika kita sudah melakukan banyak hal yang kita lakukan dan tidak ada damai sejahtera, ya paling tidak itu tanda yang pertama untuk kita mencari tahu lagi, lebih dalam lagi. Dan kita mulai mengundang Tuhan masuk ke dalam perahu kita atau mungkin kehidupan kita. Nah, mungkin akan banyak hal lagi yang kita bisa sadari dan terbuka. Ya itu pengalaman saya
saya. Oke, kita break sebentar. Pelajari dan tambah wawasan Anda mengenai bibliologi dengan mengikuti seminar teologi secara online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham setiap Kamis jam 7 malam tanggal 4, 11, 18, dan 25 Juni live on YouTube channel Rubin Adi Abraham TV dan Facebook Rubin Adi Abraham. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
bencana. Nah, sahabat, banyak orang pada saat dia antri, saat dia tidak menemukan yang dia inginkan, banyak orang kecewa, marah-marah, dan dia tambah gila lagi. Dia tidak belajar bahwa rumah yang dibangunnya itu sudah hampir roboh. Nah, Pak Josafat, saya ingin tanya Pak Jos, begitu Pak Josafat tuh sadar nih, disadarkan oleh Roh Kudus gitu ya. Loh, kok ngantriku kok malah pedungnya habis, yang kuinginkan kok nggak ada. Akhirnya sadar, loh keluargaku kok sudah sejauh ini. Walaupun Pak Josafat masih setia dengan keluarga, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi akhirnya Pak Josafat tuh kok bisa tahu bahwa sudah sejauh ini meninggalkan keluarga. Kok akhirnya Pak Josafat lebih memilih untuk membenarkan keluarga dulu yang di dalam, baru Pak Josafat punya fondasi yang kuat untuk bisnis dan segala macamnya. Itu awalnya pola pikirnya gimana Pak? Kok bisa ngetrace ke sana? Ya, jadi case per case tiap family itu mungkin beda-beda gitu ya. Ya. Jadi kebetulan kalau saya, bukan kebetulan sih, saya pikir saya ini punya family yang dalam kondisi tadi fondasi yang nggak benar tadi, otomatis kan kesulitannya juga pasti banyak gitu ya. Kesulitan kita bukan bilang kesulitan terus melulu kesulitan finansial gitu ya. Tapi kesulitannya justru kesulitan hal yang lain-lain ya, yang misalnya Pak kompleks gitu ya. Kayak waktu dan lain sebagainya gitu, jadi tambah tua Mbak Karon tapi karena untuk pengen bangun lagi yang baru fondasi kan. Oke. Tapi di tengah segalanya itu kalau saya pribadi itu rema yang berbicara kepada saya melalui firman yang saya baca. Kemudian juga saya mulai merasakan kehadiran keluarga yang dulunya istilahnya bukan saya tidak mau tahu gitu ya. Saya sih mau tahu. Tapi terus kemudian ketika saya melihat keluarga, melihat hari per hari waktu itu, saya mulai menyadari banyak hal di situ. Itu mau tidak mau membuat saya yang benar mulai dibangun dari family gitu. Dan saya mengambil kesimpulan segala sesuatu dalam hidup kita itu, kalau kita memang berkeluarga, itu dibangun dari keluarga dulu sebelum kita membangun yang lain-lain. Ya, setuju. Dan yang kedua itu peran orang-orang yang dalam tanda kutip dikirim Tuhan. Itu Tuhan mengirim kepada Pak Josafat tiba-tiba dekat, atau Pak Josafat memang mencari mentornya yang bisa membantu? Enggak, cenderung enggak mencari saya malahan. Tapi ada gitu orang-orang yang kok kita ngobrol, enak, ngobrol-ngobrol. Dan ini orang-orang yang kebetulan beberapa orang-orang yang ya saya bilang ini spektakuler dalam hidupnya gitu. Tapi wow, ini value-nya kok bagus banget ya gitu. Sehingga melihat bahwa harusnya hidup ini kayak orang ini nih gitu. Nah, mulai lihat gitu, mulai lihat 1, 2 gitu, sehingga saya lihat misalnya dia bisnisnya sangat berhasil sekali, keluarganya sangat wow sekali, sangat baik sekali. Di balik itu kita nggak tahu ya, kan kita nggak tahu masalah orang ya. Tapi ketika saya ngobrol sama dia bisa merasakan tentang value yang dia punya ini seperti apa gitu. Bahkan satu hal lagi yang setelah itu saya mulai ngerti semua, saya mulai buat value yang tertulis dalam keluarga saya. Karena bagus. Tidak semua keluarga, bahkan saya berani bilang bahwa banyak keluarga nggak punya value. Artinya nggak ada dasarnya, nggak ada pegangannya ya udah. Pokoknya menikah, punya anaknya harus sekolah, harus pinter, harus ranking, ya kan. Terus kemudian harus begini, harus begitu. Yang toh nanti anak itu juga akan pergi meneruskan mereka berkeluarga, mereka pun tidak tahu dasarnya apa mereka berkeluarga. Betul. Gitu. Oke, silakan Pak. Mungkin Bapak nggak keberatan untuk share value-nya. Saya juga nulis Pak ya. Oke. Kita di dalam keluarga itu punya 5 hal yang kita pegang sebagai value gitu ya. Yang pertama adalah honor. Honor itu rasa hormat atau menghormati. Jadi kita di dalam keluarga harus menghormati. Anak menghormati orang tua juga harus menghormati anak. Jadi tidak jarang yang anak itu tidak menghormati orang tua gitu ya. Misalnya cara ngomong sama orang tua kasar. Atau kemudian kalau ada lagi tidak senang banting pintu, itu paling gampang. Karena apa? Banting orang tua nggak bisa kan? Iya betul. Banting piring nanti kelihatan salah, pecah piringnya. Banting pintu itu nggak ada bekasnya, jepret gitu.
dibanting gitu ya kan. Nah, terjadi nggak di rumah saya? Terjadi. Gitu. Ya. Anak saya apa saya? Semuanya. Nah, gitu. Karena pintu itu barang yang paling bisa dikorbankan dan nggak mengeluh dan tidak ada bekas. Iya. Ya kan? Cuman suaranya memuaskan. Nah, memuaskan. Ya. Nah, partner itu artinya anak menghormati orang tua juga menghormati anak. Anak mungkin banting pintu gitu ya. Orang tua mungkin karena lebih punya power, lebih menang gitu ya. Menangnya apa? Kamu harus nurut karena kamu nih anak, kamu mesti numpang di rumah saya. Ya. Jadi kata-kata itu yang membuat akhirnya tidak bisa saling menghormati gitu. Nah, jadi kalau kita bilang honor ini berarti adalah rasa hormat yang ditimbulkan oleh semua anggota. Termasuk kalau di rumah kita ada asisten rumah tangga. Tidak sedikit yang saya lihat kalau asisten rumah tangga itu diberikan kata-kata kebun binatang. Atau mungkin kata-kata makian gitu ya, sampai menyinggung perasaan. Saya pikir itu juga tidak menghormati gitu. Bagaimana kita mengajarkan anak kita rasa hormat adalah dengan cara kita secara pribadi juga menghormati asisten rumah tangga kita gitu ya, atau semua orang yang berkumpul di rumah kita. Ada siapa di rumah kita nggak tahu, ada sopir misalnya, atau ada tukang kebun misalnya di rumah kita, ya kita harus menghormati gitu ya. Nah, yang kedua adalah attitude atau sikap ya. Sikap ini memang sesuatu yang harus dilatih gitu ya. Karena apa? Saya nggak tahu nih, katanya manusia itu dari awal udah jatuh dalam dosa gitu. Jadi punya sikap yang cenderung ya kalau dibiarkan ya, sikap tidak baik itu nggak usah diajari, pasti sudah tidak baik sendiri gitu. Tapi sikap baik itu perlu dilatih ya. Contoh kalau kita punya anak kecil kan kita selalu ngomong, itu disapa tantenya, halo tante gitu. Halo tante gitu. Nanti besok kok enggak nyapa lagi, disapa tantenya, halo tante gitu. Lama-lama anak itu kebiasaan, otomatis ketemu orang, halo tante gitu. Oh, ini sudah terlatih gitu ya. Jadi sikap itu saya pikir selain menyapa orang itu banyak hal yang lainnya gitu ya. Kayak sikap yang rendah hati, sikap yang cara bersikap yang baik gitu ya. Nah, sikap ini akan membuat atmosfer rumah kita itu akan jadi jauh lebih baik. Contoh, kalau misalnya kita tanya sama anak kita dengan cara yang kasar, kamu ini gimana sih? Kayak gitu aja nggak bisa, kayak gitu aja nggak becus. Atmosfernya udah rusak. Ketika anak salah digituin, orang tua tuh punya hak nggak? Punya. Kita bukan bilang nggak punya. Orang tua tuh berhak apa aja. Kenapa? Wong itu punya rumah punyanya dia, semua makanan yang nyari dia, betul nggak? Tapi kalau orang tua nggak punya sikap yang baik, anaknya sakit hati, ya kan? Nah itu atmosfernya jadi nggak baik. Kenapa? Karena anak juga berhak ngomong kasar sama orang tuanya, dia berhak aja mulut-mulutnya dia, ya kan? Nah jadi sikap ini juga satu hal yang cukup erat dengan menghormati tadi, ya. Ketika sikapnya semua anggota keluarga ini baik, ya. Saya pikir kalau sikap pembantu sama atasan pasti baik lah di mana-mana. Kalau udah dipecat soalnya, dia pasti baik. Yang paling sulit kan ngatur antara suami istri terutama, ya toh. Kalau lagi jengkel gitu ya, ngomongnya nyolot gitu, akhirnya apa? Bikin ribut, suasana juga jadi enggak kena semua. Kalau orang tua ribut, anak-anak juga ribut gitu ya. Nah, yang ini singkat-singkat aja ya, karena waktunya batasnya. Yang ketiga adalah gratitude atau rasa terima kasih. Kita ini harus punya rasa syukur, rasa terima kasih yang cukup gitu ya. Jadi ketika kita tuh punya rasa terima kasih yang cukup, seringkali kalau kita tiduran berempat gitu di kasur ya, saya sering bilang sama anak-anak, ya kita ini mesti bersyukur ya. Orang lain seperti ini, kita seperti ini. Orang lain begini. Kita jangan bandingkan orang lain punya ini, kita nggak punya. Aduh, kok kita ini kok susah ya. Nah itu dibikin gitu juga bisa loh kalau mau. Tapi kan kita di sini value yang ketiga ini gratitude. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kita sudah sangat nyaman sekali. Saya cerita juga kadang-kadang, dulu papa seumuran kamu kalau sekolah naik sepeda, ya, wah kamu sekarang bagaimana? Nah, itu lebih baik, lebih enak kondisinya. Ayo kita syukuri itu. Ada makanan di meja makan gitu ya. Ayo kita syukuri. Kenapa? Orang lain nggak bisa makan dong. Rasa syukur itu juga dilatih. Rasa syukur juga dilatih. Karena apa? Karena orang tanpa diajari itu sudah kurang bersyukur. Orang tanpa diajari itu sudah mengeluh. Gampang mengeluh ya. Iya. Bawaannya dari sana gitu. Bahasa Israel itu bersungut-sungut. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Enak aja bersungut-sungut itu nikmat rasanya gitu ya. Wah begini, wah begitu, wah apa segala macam. Dan kita punya rasa terima kasih. Ya, ini klisenya ya, kan banyak hamba Tuhan itu bilang, kita akan membuka pintu-pintu berkat gitu. Tapi itu benar harusnya.
Ya. Yang keempat, excellence. Excellence itu doing better than good. Ya, melakukan hal yang lebih baik daripada sekedar baik. Jadi misalnya dalam prakteknya kalau anak-anak sekolah, jangan cuma ya udahlah, yang penting PES lah, yang penting lulus lah. Nilai jelek ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi justru malah di approach untuk yang terbaik ya, Kok. terus diprovok yang Iya. terbaik terus ya. Kita jadi anak Tuhan. Nggak Menurut boleh. saya kita ini seperti kota di atas bukit. Kota di atas bukit itu sesuatu yang sesuatu yang dipamerkan. Ini saya punya pengertian pribadi bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan satu misi. Kita dijadikan kota di atas bukit karena kita bilang kamu seperti kota di atas bukit yang terlihat. Artinya apa? Dia itu grandmaster, creator yang mau menciptakan sesuatu. Tujuannya itu apa? Dipamerkan. Oke. Sebuah tas, sebuah sepatu mungkin yang mahal, dia akan ditaruh di butik dan dikasih kaca yang tidak bisa disentuh orang dan orang lihat. Tapi kalau barang itu, tas itu murah, ditaruh di rak, Disembunyiin. semua orang boleh ya, semua orang boleh pegang. Sedangkan yang tas tadi kalau mau lihat aja harus hubungi penjaganya, mau lihat tas itu. Itu pun kalau lerekannya kita coba, nggak boleh tuh kali. Seret, nggak boleh. Nah, kita juga diciptakan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah, dengan Dia sendiri. Terus kemudian ditaruh dalam dunia untuk menjadi apa? Terang dunia, menjadi kota di atas bukit. Wow, berarti hidup kita harus berhasil dong. Hidup kita harus excellence dong. Iya. Ya. Tapi bedanya dengan ambisi yang besar apa? Ini engine-nya bukan kemampuan kita. Engine-nya adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menjadi kota di atas bukit. Karena desain kita itu kok. Jadi excellence ini suatu hal yang perlu. Kenapa? Excellence ini nggak usah diajarin. Orang sudah bisa nggak excellence sendiri. Biasa aja lah, ngapain susah-susah gitu. Ya. Nah, jadi excellence itu kalau orang minta 2 dikasih 3, orang minta 3 dikasih 5. Wah, itu excellence. Ya. Memberikan lebih Memberikan lebih dari apa yang orang lain perlakukan ke kita malah justru ngasih lebih ya Pak ya. Ya. Atau misalnya dalam hal target gitu ya. Bukan berarti ketika value atau Pak Gustaf nanti ngomong ambisi saya hilang, berarti terus saya jadi orang yang lemes yang ayo udahlah gini ya gini gitu ya gitu. Nah, faktor excellence ini membuat kita saya mengerjakan apa sih sekarang? Saya berbisnis di bidang properti agent kayak Pak Gustaf ini. Kalau yang lain begini, saya harus di atasnya begini. Kita harus di atas rata-rata. Kenapa? Harus beda dong. Kalau orang lain seperti ini, kita harus yang lebih extra mile. Wah, itu sangat perlu dalam hidup kita. Karena hidup kita bisa akan terus naik level di situ. Ya. Yang kelima, generosity, kemurahan hatian. Nah, kemurahan hatian ini adalah keinginan untuk memberi sesuatu, mengalirkan sesuatu dari kelimpahan yang kita punya. Orang kalau tidak kelimpahan tidak akan bisa generous. Betul. Ya toh? Dirinya kekurangan tidak bisa generous. Jadi kita harus punya understanding dulu. Tapi sebelumnya kita punya understanding dulu mengenai kelimpahan. Ada orang yang mungkin punya berlimpah-limpah tapi dia tidak merasa kelimpahan, itu ada juga. Ada orang yang kelihatannya pas-pasan tapi dia merasa dirinya berlimpah-limpah. Ada. Nah, itu kan masalah mindset aja. Betul. Ya kan? Ketika kita punya mindset yang kehidupan kita ini berkelimpahan dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka kita akan generous. Kita akan membagi apa yang kita punya ya, kepada orang-orang yang memerlukan gitu ya. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, generous itu juga penting. Nah, aplikasi 5 nilai ini apa? Contoh, ketika anak-anak masih kecil-kecil bertengkar, kenapa? Rebutan ini iPad misalnya. Loh, kenapa kok sampai rebutan? Wah, rebutannya melanggar nilai, tapi udah maki-maki. Aner melanggar, attitude melanggar, ya kan? Terus kemudian, kamu udah generous nih. Kenapa nggak kasih dulu? Ya kan? Iya. Waduh, rapotnya jelek semua. Waduh, ini nomor 4 nih berarti. Ya kan? Excellence-nya. Excellence nih. Ya kan? Waduh, ribut sampai banting-banting pintu, udah attitude jelek, aner jelek gitu ya. Nah, ini sesuatu yang harus ditulis sehingga dibaca terus tiap hari, sehingga ketika mau melakukan sesuatu, saya melanggar nih gitu.
Dan tidak boleh dilanggar nih undang-undang dasar di rumah saya. Oh gitu ya. Tidak boleh Iya, dilanggar. iya. Kalau kamu melanggar undang-undang ini berarti kamu tidak cocok tinggal di rumah ini. Kamu cocok di rumah lainnya nggak ada undang-undang. Ya. Iya. Nah ini saya value ini satu drive yang penting banget. Kapal tuh sebegitu gedenya ada satu lingkaran yang kira diameternya cuma setengah meter ya, yang ada di ruang nakoda, yaitu setirnya nakoda itu. Nah, value ini adalah drive dari kehidupan kita gitu ya. Karena ya tentu saja value ini adalah value yang telah saya ini ya biblical value ya pastinya ya gitu ya. Jadi berdasarkan Tuhan menyelamatkan kami, menyelamatkan saya, seisi rumah saya, sekeluarga, kita punya value apa yang dia jadikan value itu adalah value kita. Itu Pak Gustaf kira-kira. Oke, kita break.